Ketua Kamar Dagang Industri Kadin Kota Cimahi, Asep Maryadi bekerja sama dengan pengusaha Ebot Jaya, Haji Mahfuz Sulaiman yang akrab dipanggil Kang Ebot menggelar ngawangkong teberes-beres kongres bersama beberapa UMKM Kota Cimahi di kantor Ebot Jaya Jalan Nanjung nomor 105 Kelurahan Utama. Tujuannya adalah untuk tukar pikiran antara UMKM Kota Cimahi dalam cara dan teknis pengembangan usahanya agar lebih berkembang dan tidak stagnan dalam pemasarannya. Berbagai UMKM yang hadir, hampir rata-rata dalam bidang makanan atau kuliner, Kang Ebot mengharapkan agar usaha mereka dapat berkembang. Yang paling utama harus mempunyai label nama perusahaannya agar dapat dikenal di masyarakat. Bahkan tidak hanya itu saja, walaupun rasa produk makanannya enak sekalipun, bila tidak punya outlet atau toko sendiri, usahanya tidak akan dikenal oleh pembeli. Begitu pula tips-tips yang dijelaskan oleh Kang Ebot, agar usaha produksi makanannya dapat diterima masyarakat adalah, makanan harus enak, branded logo dari nama perusahaannya harus ada dan jelas. Jadi para UMKM untuk menjadi terkenal masakannya, harus berani bereksperimen dalam rasa. Kadangkala, kata Kang Ebot, para pengusaha ada kalanya mengikuti konsumen, ada kalanya pula mendikte konsumen, dan ada kalanya mengarahkan konsumen. Semua itu butuh proses. Yang lebih enak lagi kata Kang Ebot, bila pengusaha bisa mengarahkan para konsumen, yang sudah terdoktrin dengan rasa enaknya makanan tersebut, mereka nanti akan tersugesti. Misalkan merek Papina, mereka akan beli kembali kepada perusahaan Papina tersebut. Begitu pula menurut Ketua Kadin Asep Maryadi, dalam menjelaskan kepada para UMKM, bahwa usaha tidak bisa instan ingin langsung berhasil. Semua penuh proses, bila gagal, hal itu jangan dijadikan patah semangat, karena kegagalan adalah merupakan keberhasilan yang tertunda. Pengusaha harus berani, coba lagi dan coba lagi, pasti suatu saat akan ketemu titik temunya untuk mencapai keberhasilan. Bila sudah berhasil pun dalam usahanya. Menurut Asep jangan sampai terlena dari keberhasilannya tersebut, itu pun harus lebih waspada, karena berbagai rintangan dan halangan pasti akan menerpa, karena pohon makin tinggi, anginnya akan makin kencang. Salah seorang pengusaha yang sukses Edi Aji Purwanto, pemilik perusahaan Barokah Corporation, dengan adanya acara sharing dan tukar pikiran tentang pengalaman usaha masing-masing, merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk tambah berkembangnya usaha masing-masing. Bahkan harapan Edi, silaturahmi, dan tukar pikiran dengan pengusaha sukses seperti Ebot Jaya tersebut, merupakan tambah pengalaman dan patut dicontoh oleh pengusaha-pengusaha yang baru berkembang. Bahkan keinginan Edi, tukar pikiran tersebut jangan hanya dijalankan satu kali saja, seharusnya dapat dijalankan minimal 1 bulan sekali. Contoh lah, kita yang tadi bilang, yang merek kantong Eger, itu kan simpel dan kesannya gimana gitu. Jadi mungkin nanti Ibu diskusi ya, cari merek yang simpel tapi pada saat didaftarkan ke HAKI yang belum ada orang punya gitu kan. Jadi kalau seandainya udah seperti itu, nanti keempat adalah ada kebanggaan. Cobalah sekarang orang pakai pakaian bawa kantong Eger itu ada kebanggaan. Kenapa bisa menciptakan orang pakai Eger itu bangga? Karena pertama dia produknya bagus, inovatif kan. Ya, kedua pemerkannya bagus, Egernya bagus, terus dia promosi, jadinya apa? Menanamkan kebanggaan. Kalau seandainya kita sudah punya produk seperti itu, nanti ibu itu dikejar-kejar duit, dikejar-kejar pesanan. Jadi usahakan orang beli produk kita itu bukan hanya semata-mata fungsinya, tapi ada kebanggaan. Contoh, saya mau sombong sedikit. Saya bikin sangkar burung. Ya. Pada saat saya bikin sangkar burung, saat itu orang bikin sangkar biasa-biasa. Saya dibikin lebih bagus. Begitu lebih bagus, saya kasih mereknya yang bagus, ada logonya. Terus saya promosikan. Terus intent dari tahun 2007-2008. Jadi saat ini orang pakai sangkar merek Ebot Jaya itu bukan hanya kebutuhannya untuk sangkar, tapi ada kebanggaan mereka. Gengsi. Ya. Sama seperti mana pakai sepatu ya. Ini sepatu merek apa ini? Nike. Adidas. Kita review sepatu Adidas ya. Ini kalau orang bikin seperti ini kan 300.000 lah. Tapi orang berani beli 1.300.000.
Berarti yang sejuta adalah gengsinya. Ya. Karena kalau hanya fungsinya murah, fungsinya murah. Jadi ibu pakaian dalam, kalau seandainya tadi seperti tadi itu kan, ini kan kita boleh mimpi kan. Kalau seandainya produknya bagus kan gini, produk bagus itu bisa ibu itu dengan produk-produk pakaian dalamnya lain harus dibandingkan kan. Harus minimal sama, kalau bisa di atas kualitas mereka. Kalau bisa desainnya beda yang bikin nyaman. Karena apa? Kalau pakaian dalam itu kenyamanan. Semahal apapun kalau nggak nyaman nggak bisa. Jadi berarti harus nyaman dulu. Mungkin kasih ke saya nyaman nggak? Kedua tadi itu ya pemilihan merek yang simpel. Mohon maaf, tadi itu belum simpel. Toko nggak masalah, tapi kalau merek yang ditempel di sini harus simpel. Dan yang kesannya saya gini, ya mudah ingat contoh. Kondisi seperti ini, ngumpul-ngumpul ini sangat diperlukan ya. Dengan kondisi seperti ini orang bisa saling mendengarkan, nyari solusi, memberikan sharing-sharing lah, sharing tentang dunia usaha atau apa yang dapat solusinya tentang habis pandemi ini. Harapannya untuk ke depan? Harapannya terus ditingkatkan Pak ya, sesering mungkin ya, minimal 1 bulan sekali untuk ada perkumpulan ya, tukar pikirannya. Ada sharing terus lah, supaya giroh kita atau semangat kita terus nambah. Hal senada pula diungkapkan oleh pengusaha UMKM di bidang kuliner, Reni dari toko oleh-oleh Cimahi, Cinta Dewi. Reni berterima kasih kepada Kang Ebot dan Kadin Kota Cimahi. Dengan adanya acara sharing seperti ini, kumpul bareng, bisa tukar pikiran, jadi Reni tahu bagaimana tipsnya berbisnis, dapat berkembang. Harapan Reni, tersebut bahwa pertemuan seperti ini ke depannya dapat terjaga dan dapat dilaksanakan secara terus-menerus. Dengan adanya pertemuan tukar pikiran seperti ini, Reni jadi dapat mengembangkan bisnis masing-masing, dan jadi pengalaman yang berharga dalam perkumpulan Kadin Cimahi. Jaya selalu Kadin Cimahi. Jaya selalu Ebot Jaya. Terima kasih atas kegiatan hari ini. Kepada Kang Ebot sangat bermanfaat. Kita dapat kumpul, temu sharing bareng, tukar pikiran, tahu bagaimana tipsnya dalam berbisnis. Semoga ke depan silaturahmi ini terus terjaga. Kemudian sukses untuk Kang Ebot, perusahaannya, keluarganya maju terus. Kita dapat terus menjalin silaturahmi agar bisa mengembangkan bisnis-bisnis kita masing-masing dalam perkumpulan Kadin ini, yaitu Kadin Cimahi. Jaya selalu. Sinta dan Bagja Sukmana, reporter kameramen Salsa TV, melaporkan dari Cimahi.